Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dala dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 Fakultas Dakwah dan Humaniora Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video presentasi tentang strategi dasar manajemen dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pengembangan Masyarakat Islam dengan dosen pengampu Bapak Edwin Esos MPSI. Oke, langsung saja ke video pembahasan berikut ini. Strategi dasar manajemen dalam pengembangan sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM adalah pendekatan atau langkah-langkah strategis yang digunakan organisasi untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Strategi ini mencangkup berbagai aspek seperti perencanaan, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi sumber daya manusia. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja, sehingga secara menyeluruh pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam sebuah organisasi, menurut Miftah Toha, bahwa kinerja atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan, individu, dan faktor organisasi. Faktor individu meliputi kemampuan, kebutuhan, dan kepercayaan, pengalaman, penghargaan, dan sebagainya. Adapun faktor lingkungan organisasi meliputi tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengendalian, kepemimpinan, dan sebagainya. Menurut Toha, perilaku organisasi merupakan suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Adapun tujuan memahami perilaku organisasi, yaitu yang pertama, bertujuan untuk prediksi atau peramalan, memungkinkan kita untuk melakukan prediksi perilaku anggota organisasi pada masa yang akan datang. Yang kedua, tujuan untuk eksplanasi atau penjelasan. Artinya, kita akan berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa terjadi, mengapa karyawan malas, mengapa kinerja karyawan rendah, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan untuk pengendalian atau pengawasan, yaitu memungkinkan kita untuk melakukan pengendalian perilaku-perilaku dalam organisasi agar keefektifan organisasi menjadi meningkat. Yang keempat, tujuan untuk perspektif keilmuan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, tujuan untuk melatih kepekaan. Menurut Robbins dan Kauter menyatakan bahwa motivasi merupakan kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individual tertentu. Menurut Vroom, selain kinerja dipengaruhi motivasi, juga dipengaruhi oleh kemampuan atau ability seseorang melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, seorang montir ahli dengan senang hati memperbaiki mobil dengan hasil yang baik. Apalagi jika kemampuannya sudah mencapai tingkat ahli yang manjur, maka dia mampu cepat bisa memperbaiki mesin mobil. Penjelasan tersebut oleh Victor Vroom dinyatakan dalam hubungan formula atau rumus matematika yang terdapat pada gambar di video ini. Strategi manajemen sumber daya manusia.
Snell menyatakan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia adalah hasil sistem organisasi yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui tenaga kerja. Motivasi adalah upaya untuk mendorong karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Sebaik-baik motivasi yang ada dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan peningkatan produktivitas kerja karyawan. Memotivasi karyawan merupakan tugas tersendiri manajer sumber daya manusia. Motivasi yang baik akan membuat karyawan mampu bekerja secara efektif. Jika karyawan tidak termotivasi, maka akan secara jelas terlihat dalam kinerja pekerjaan mereka. Perusahaan memberikan motivasi dengan menawarkan imbalan ekstrinsik seperti kenaikan gaji atau bonus, atau imbalan intrinsik seperti perasaan internal yang terkait dengan keberhasilan. Interaksi manajemen dengan berbagai kekuatan internal dan eksternal mengarah pada pengembangan budaya organisasi tertentu. Lingkungan eksternal yang terdiri dari pelanggan, pesaing, peraturan pemerintah, pemasok, dan lainnya juga berperan signifikan dalam membentuk budaya organisasi. Pengelolaan budaya organisasi antara lain, yang pertama, memfasilitasi perubahan. Yang kedua, mengembangkan dan menghargai budaya organisasi. Yang ketiga, membantu pegawai untuk mengendalikan budaya organisasi atau menemukan makna dari pekerjaan mereka, mengelola kesinambungan pekerjaan dengan kehidupan serta mendorong inovasi. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum perencanaan sumber daya manusia ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap seluruh kegiatan atau beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua komponen perusahaan. Hasil analisis dituangkan dalam tupoksi atau tujuan pokok dan fungsi yang dalam istilah manajemen merupakan penjabaran analisis jabatan dan deskripsi jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis jabatan atau pekerjaan ini dilakukan pengisian dan penempatan personil dalam jabatan yang sesuai dengan kapasitas intelektual, kapabilitas, pengalaman kerja, dan ketauladanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.